Desa Waihawang yang berada di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Desa yang berada di pesisir pantai Kabupaten Kaur dengan mayoritas warganya bekerja sebagai petani dan nelayan. Dengan letak geografis di pesisir, tentu saja ada banyak objek wisata pantai di daerah ini. Hal inilah yang dimanfaatkan BUMDes Bidik Desa Waihawang yang diberi nama Timba Segera. Mulai tahun ini, BUMDes Timba Segera kembali mengelola objek wisata Pantai Waihawang setelah cukup lama terbengkalai. Kepala Desa Waihawang Marzuki menjelaskan, dengan jumlah penduduk 854 jiwa dan 221 kepala keluarga, Desa Waihawang memiliki luas desa 350 hektar, 60 hektar sawah dan 140 hektar perkebunan sementara, 100 hektar area permukiman dan pesisir pantai. Upaya meningkatkan kesejahteraan warganya juga terus dilakukan. Salah satunya, Desa Waihawang membentuk BUMDes Timba Segera dengan usaha yang dirancang untuk pengelolaan objek wisata Pantai Waihawang. Dengan hidupnya kembali objek wisata Pantai Waihawang, pelaku UMKM dan warga dapat membuka usaha di lokasi pantai, seperti kerupuk gurita, kerupuk singkong, dan berbagai makanan lainnya yang merupakan khas dari Waihawang. Persawahan 560 hektar. Jumlah penduduk jumlah keseluruhan ada 954, terdiri dari 271 kakak dari 954 jiwa. Pun wilayah Desa Waihawang ini sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamandi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Linau, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Aur. Sehubungan dengan program yang akan dilaksanakan di Desa Waihawang ini, kecuali menyangkut hal-hal pertanian dan pembuatan jalan, infrastruktur, dan lain sebagainya, itulah yang akan menghidupkan suatu badan usaha dari desa atau yang sering disebut dengan BUMDes, di mana BUMDes ini sudah berdiri yaitu sekitar bulan Juli pada tahun 2021. Tetapi karena pada tahun 2022 ini kita masih dalam suasana COVID-19, sehingga dana desa itu belum bisa kami berikan atau modalkan ke BUMDes, sehingga kami tunda. Mudah-mudahan pada tahun 2023 ini bisa kita ajukan atau bisa kita laksanakan penyertaan modal dari BUMDes ini. Hal yang akan kami usahakan adalah dengan membuat suatu wahana tempat main anak-anak seperti
kolam renang untuk anak-anak dan tempat-tempat berfoto, taman-taman bunga dan lain sebagainya. Sehingga apapun itu bentuknya kami upayakan sehingga akan menarik pengunjung ke Pantai Wisata Wehawang ini, karena mengingat Pantai Wisata Wehawang itu adalah suatu objek wisata yang tertua di Kabupaten Kaur ini, yang sudah berdiri atau sudah dibuka sekitar tahun 80-an, sehingga itu sangat punya potensi kami majukan. Mudah-mudahan ke depan akan dapat dilaksanakan. Nah, untuk pengelolaannya itu kami serahkan kepada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang kami beri nama Sanggrahan Abadi, yang pengurusnya sudah kami bentuk dan sudah berjalan. Namun pada saat ini masih tahap pembenahan. Kami akan mengadakan penghijauan dan kebersihan, dan sekarang sudah diadakan pemagaran di lokasi Pantai Wisata Wehawang ini, dan nanti akan dapat dijadikan usaha dari BUMDes, akan kedepannya menjadi masukan bagi untuk pendanaan desa Wehawang ini. Saya rasa itu saja yang kami sampaikan. Berarti memang untuk meningkatkan ekonomi ya Pak ya? Nah, jadi kalau itu memang sesuai dengan perencanaan kita, saya rasa itu adalah sangat penting karena akan meningkatkan taraf pendapatan kehidupan masyarakat di desa Wehawang. Sebenarnya Pak, untuk Wehawang ini sendiri berdiri pada tahun 80-an sampai saat ini kan itu terbengkalai itu Pak. Iya. Nah, kapan sih terbengkalainya itu Pak? Ya, karena begini, dulu awalnya Pantai Wisata Wehawang itu dikuasai oleh Koperasi Angkatan Darat, sehingga yang dilaksanakan oleh setiap pelaksanaannya pada hari Lebaran dan lain sebagainya itu dilaksanakan oleh pihak Angkatan Darat. Sehingga pada sekitar tahun 98 itu kami kembalikan ke desa. Nah, sejak itu karena tidak ada pendanaan dan sudah banyak pantai-pantai yang lain dibuka, sehingga Pantai Wisata Wehawang itu kurang mendapat pengunjung, Peminatnya kurang dari ini kurang sehubungan dengan keindahan pantai itu sudah banyak yang rusak karena kayu-kayu banyak yang tebang. Apa sih Pak sebenarnya yang menarik dari Wehawang ini Pak? Ada suatu sejarah legendaris, yaitu sebuah batu yang disebut dengan Batu Jung. Di mata Batu Jung ini berasal dari kapal ya. Nah, jadi kapal menjadi batu yang secara umum orang Kaur atau khususnya orang Wehawang itu menyebutnya dengan Batu Jung. Itu ada 2 buah di tengah-tengah laut itu di pinggir pantai. Kami menyebutnya dengan Batu Jung. Itu artinya kapal, batu menjadi kapal. Nah, jadi itu yang akan kami jadikan sebagai penarik, dan kami tambah dengan hiburan-hiburan yang lain. Tapi kan akses ke sana kan terputus itu Pak. Nanti kami upayakan, mungkin kami akan membuat suatu perencanaan, mungkin kami buatkan jembatan gantung atau bagaimana seadanya. Memang bisa menghubungkan antara. Nah, untuk penyertaan modal sendiri Pak, ini kan di tahun 2022 tidak bisa. Nah, berarti mungkin di tahun 2023 ya. Nah, di tahun 2023 mungkin terfokus penyertaan modal pertama ini apa yang akan kita lakukan Pak? Di sana kita akan itu tadi menjaga kebersihannya dulu, akan kita tanam kembali sehingga merapikan lokasi pantai itu, sehingga itu akan menjadi kelihatannya indah, dan memperbaiki jalan ke sana itu juga untuk kebaikan lainnya. Dan kami siap untuk kalau tidak ada perubahan seperti dana desa itu masih besarannya seperti 2022, kami siap mengucurkannya sekitar 20%. Sisi lain, objek wisata Pantai Wehawang yang sudah cukup lama terbengkalai untuk memulai kembali perlu penyertaan modal. Pemerintah desa sudah mempersiapkan di tahun 2023 untuk penyertaan modal 150 juta bahkan 200 juta jika anggaran dana desa naik. Deden Saputra, Wakil Direktur BUMDes Timba Segera menerangkan, BUMDes Timba Segera memiliki website BUMDes sebagai media untuk mempromosikan objek wisata.
Deden juga berpendapat dengan segera membuka kembali objek wisata, pihaknya dapat meningkatkan ekonomi warga desa. Dijelaskan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurus dari BUMDes Timba Segera. Timba Segera ini dinamakan itu atas kesepakatan seluruh anggota. Ini diartikan dalam arti kata Timba Segera ini apa namanya itu? Segera membangun secepat-cepatnya. Jadi Timba kalau ini bisa ditimba timba sekarang, kenapa lagi harus menunda gitu. Jadi untuk membangkitkan kembali Pantai Wehawang ini harus pergerakan timba segera. Jadi, oh berarti Timba Segera ini nama BUMDes dan juga usahanya memang pengelolaan wisata ya Pak? ya dia pengelolaan wisata alam Batu Ujung. Untuk kepengurusan itu ada yang jelasnya masih berjiwa muda, masih bersemangat tinggi. Kalau untuk ukuran status itu ada yang sudah berkeluarga, ada juga yang masih bujangan. Pokoknya seluruh Karang Taruna dan seluruh pemuda di Desa Wehawang itu dilipatkan dalam kepengurusan BUMDes. Ini kan usaha yang akan kita lakoni, ini kan pengelolaan wisata Pak. Iya. Nah terkait yang kita ketahui sekarang ini, wisata kita ini terbengkalai. Untuk meningkatkan kembali minat dari pengunjung untuk wisata ini sendiri seperti apa Pak? Benar yang disampaikan oleh Bapak Kades tadi, berhubung dana desa belum bisa dilimpahkan ke BUMDes Timba Segera karena dengan masih adanya COVID-19, maka untuk saat ini kami dari pengurus Timba Segera itu berupaya semaksimal mungkin semampu kami, dan juga dalam BUMDes Timba Segera ini untuk mempromosikan kembali. Kami sudah ada website, kami juga ada Facebook, kami juga ada Twitter untuk Timba Segera itu kemarin sudah diurus, dan juga persyaratan semua kemarin sudah diurus dari provinsi maupun di pusat untuk lebih cepat lagi memperkenalkan kembali wisata alam Batu Ujung Wehawang ini. Kami seluruh pemuda ini memposting semua di Facebook agar tujuannya supaya semua orang, karena Facebook ini kan sudah lumrah pada semua. Jadi agar semua orang lebih cepat mengetahui bahwa BUMDes Timba Segera wisata alam Batu Ujung ini kembali kami bangun, kembali kata bahwasanya kami BUMDes Timba Segera sudah bekerja semaksimal mungkin. Mungkin itu saja. Nah, ini kan kita kan ibaratnya berupaya untuk menaikkan popularitas lagi dari wisata Wehawang ataupun Pantai Batu Ujung gitu ya Pak. Nah selain itu nantinya kan ini kan di tahun 2023 kalau tidak turut kemungkinan dapat dari pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal. Nah apa sih yang akan dibuat oleh BUMDes ini? Kalau masalah itu, kalau memang nanti ini kan masih ibaratnya rencana harapan ke depan. Rencana harapan. Kalau memang nanti dana desa tetap seperti ini kan belum bisa dilimpahkan ke BUMDes, mungkin nanti kami akan mencari kerjasama dengan bentuknya pihak lain ataupun pengusaha ataupun sejenisnya untuk mendapatkan modal berarti. Untuk mendapatkan modal. Kalau memang mungkin nanti tidak bisa karena ini kan masih dalam COVID-19. Mudah-mudahan di tahun 2003 itu nanti sudah bisa dana desa itu dibantukan untuk membangun atau dibantu ke BUMDes Timba Segera. Nah kalau sudah ada nih Pak, misalkan modal kita sudah ada, nah apa yang akan kita buat dari Wehawang sendiri Pak? Yang pertama kita akan merapikan dulu supaya lebih enak dipandang. Yang kedua kita akan membuat spot-spot berfoto untuk menarik para pengunjung. Dan yang ketiga kita akan merawat sementara ini, menanam seperti bunga-bunga, pohon-pohonan untuk
tempat bersantai, dan juga nanti kalau insya Allah kalau terlaksana tahun depan itu sudah diadakan untuk persiapan untuk kolam berenang, tempat wisata untuk kolam berenang anak-anak. Respon positif rencana BUMDes Timba Segera juga disampaikan Bambang yang merupakan anggota BPD Desa Waihawang. Dikatakan Bambang, pihaknya selaku BPD mendukung dengan adanya usaha pengelolaan Pantai Waihawang yang dapat membantu warga membuka usaha di objek wisata ketika sudah berjalan dan menarik pengunjung kembali di objek wisata. Saya atas pribadi dari anggota BPD Waihawang sangat-sangat senang sekali bahwasanya adanya BUMDes kerjasama dengan pemerintahan desa kami sekarang ini. Nah, kalau ini kan butuh penyertaan modal Pak untuk BUMDes ini dapat melakukan pengolahan di wisata. Nah seperti apa Pak tanggapan kita untuk penyertaan modal ini? Untuk pemerintahan modal itu tergantung dengan anggaran DD, kalau bisa dianggarkan 2023 bisa kita alokasikan BUMDes. Harapan kita sendiri Pak untuk BUMDes ini seperti apa Pak? Kalau harap kita sendiri, BUMDes ini sangat-sangat senang sekali adanya BUMDes di Desa Waihawang untuk memajukan perwisata Waihawang di desa kami sendiri. Efek positif dari adanya pengolahan BUMDes ini ke masyarakat kita seperti apa Pak? Efeknya ya kalau memang ini maju wisata di tempat kita ini, kita bisa berjualan apa kayak bisa adanya lah, bisa apa-apa yang bisa kita jual di tempat sini. Kalau selaku BPD sendiri Pak untuk melihat ekonomi masyarakat Waihawang sendiri seperti apa Pak? Sangat khawatir Pak, dikarenakan sumber penghasilan di sini sulit sekali, kurang. Mayoritas di pekerjaannya apa sih, Pak? Pekerjaannya petani ada sedikit, nelayan ada sedikit, pokoknya tidak ada yang istilahnya yang terlalu besar penghasilan. Berapa rata-rata masyarakat menengah ke bawah ya Pak ya? Masyarakat menengah ke bawah. Berarti dengan adanya BUMDes dan pengolahan ini mungkin masyarakat bisa terlibat di sana untuk menaikkan ekonomi ya Pak ya? Mudah-mudahan masyarakat bisa terlibat dengan adanya BUMDes. Kalau memang ini wisata yang dikelola oleh BUMDes Waihawang ini segera maju. Selain itu, tokoh masyarakat Rafi'i juga memberikan dukungan di mana BUMDes Timba Segera yang merupakan gabungan anak muda dari Kampung Taruna dapat berkreasi membantu warga dengan membuka objek wisata tersebut, yang mana Pantai Waihawang merupakan objek wisata pertama di Kabupaten Kaur dan sudah lama terbengkalai.
program BUMDes dan dikelola oleh masyarakat sekitar, ya kan? Nah, jadi saya sangat tunggu, namun tidak kemungkinan dana desa itu sangat terbatas, kan? Oleh karena itu saya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait itu kan ada semacam spot lah, seperti apa sehingga BUMDes di Desa Waihawang lebih maju, karena ini menyangkut dengan atau adanya di wisata. Nah, di wisata ini sangat bagus sekali itu untuk dikembangkan wisatanya, sangat bagus sekali. Jadi oleh sebab itu kami berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, masukan apapun bentuknya, sehingga BUMDes Waihawang ini bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu yang lebih atau nilai lebih dari tempat-tempat ini, karena ini sesuai dengan tempatnya sendiri. Pengelolaan nanti akan tetap diserahkan kepada BUMDes. Nah, harapannya nantinya kalau sudah BUMDes melakukan pengelolaan sendiri dari masyarakat kita sendiri, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di Pantai Waihawang ini, Pak? Ya banyak hal, kalau itu memang sudah dikelola, BUMDes itu dikelola oleh BUMDes sendiri, sudah maju, ya banyak hal yang bisa didapat oleh masyarakat, dari bikin warung, dari makanan dan lain sebagainya, dari gurit berita ke berita dan lain sebagainya, itu kan banyak hal sekali yang bisa menguntungkan masyarakat di sekitar.
Desa Sukamulya salah satu desa tertinggal yang ada di Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Desa Sukamulya merupakan pemekaran dari Desa Girimulya sejak tahun 2010 lalu. Dengan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani pekebun. Masih berstatus desa tertinggal, sudah semestinya pihak pemerintah desa dapat menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang dapat mesejahterakan Desa Sukamulya dengan otonominya sendiri. Salah satu inovasi yang menjadi hal wajib ada yakni membentuk badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa merupakan suatu usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang kemudian dilimpahkan kepada pihak ketiga dengan membentuk para pengurus badan usaha. Pemerintah desa dan pengurus badan usaha dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan badan usaha milik desa itu sendiri juga harus ditetapkan dengan peraturan desa agar dapat terkoordinir dengan baik dan maksimal. Desa Sukamulya sendiri sejatinya telah membentuk badan usaha beserta pengurus di tahun 2019 lalu dan diberi nama Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sejahtera. Namun sangat disayangkan akibat pandemi COVID-19, penyertaan modal belum dapat direalisasikan oleh pemerintah desa karena anggaran yang diprioritaskan guna penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19. Sukamulya, Kecamatan Girimulya, yang mana untuk Desa Sukamulya ini yaitu pemekaran dari Desa Girimulya, Kecamatan Girimulya, yaitu pemekarannya di tahun 2010. Untuk masyarakat Desa Sukamulya, mayoritasnya itu petani, yaitu petani sawit dan petani karet. BOMDes Desa Sukamulya yaitu terbentuknya yaitu di 2019. Tapi untuk BOMDes ini belum berjalan, boleh dikatakan belum berjalan, yaitu untuk dananya pun belum disalurkan. Direncanakan kemarin apa, Bu, unit usahanya? Kemarin direncanakan yaitu ada kolam, ada air kemasan. Oh gitu. Direncanakan di tahun 2019 itu, Bu, ya? Ya, di 2019. Apa, Bu, penyebabnya sampai BOMDesnya belum berjalan, Bu? Karena begini, nak, kalau untuk BOMDes ini terdiri dari terbentuknya 2019. Itu untuk pembentukan BOMDes itu masih masa jabatan PJS. Setelah itu 2019 di bulan 10 itu baru terbentuknya yaitu Kades, yaitu saya selaku Kadesnya yaitu di 2019 bulan 10. Semenjak saya menjabat sebagai Kades, yaitu terkendala dari
yang namanya sekarang itu virus corona. Virus corona, dari sana mungkin untuk anggaran itu banyak untuk pemangkasan. Banyak dialihkan untuk pengendalian Banyak COVID. dialihkan untuk COVID, Pak. Kondisi ini perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Bengkulu, terutama leading sektor terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perlunya dorongan dan dukungan agar pemerintah Desa Sukamulya dapat kembali menciptakan inovasi, agar salah satu desa tertinggal ini dapat berkembang dan masyarakat Desa Sukamulya dapat sejahtera secara mandiri. Koordinator BUMDes Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta rombongan yang berkunjung langsung ke Desa Sukamulya memberikan dukungan moral serta memberikan arahan dan binaan. Bagaimana agar desa ini ke depan dapat maju dengan menciptakan badan usaha yang dikelola dengan baik. Busamam selaku ketua rombongan mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala desa dan perangkat yang ada, di desa ini memiliki berbagai potensi yang semestinya dapat dikembangkan, mulai dari sektor perkebunan hingga pemanfaatan sumber air bersih. Desa Sukamulya ini mereka punya potensi ya. Dari lingkungan sendiri mereka punya lahan yang dikuasai oleh masyarakat desa, itu ada sawit dan karet. Ini salah satu potensi mereka untuk buat usaha itu mereka bisa menjual saprodi, yaitu pupuk atau racun untuk tanaman. Jadi kalau dilihat dari luas ya cukup luas dari kondisi desa ini. Jadi mereka usaha itu salah satunya untuk dimanfaatkan. Terus bagaimana Pak kondisi BUMDes yang katanya sudah dibentuk dari 2019 ini Pak? Setelah dilakukan peninjauannya apa Pak? Ya namanya mereka buat awal itu tahun 2019. Nah kalau kita lihat dari awal untuk pergerakannya mereka belum ada, ya, belum ada satu usaha yang mereka lakukan. Karena mereka bentuk tahun 2019, tahun 2020 ada wabah kita. COVID ini dari desa ini belum sempat untuk ternyata modal ke BUMDes, kendala itu salah satunya. Bustama memaparkan berbagai hal agar BUMDes dapat berkembang. Hal ini bukan saja berlaku di Desa Sukamulya, namun juga dapat dilakukan oleh setiap pemerintahan desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain menggali potensi, optimalisasi penggunaan dana desa merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi lokal masyarakat menjadi usaha yang kreatif dan berdaya saing di pasaran. Peluang muatan lokal baik itu kebudayaan, hasil bumi setempat, lokasi potensi pariwisata, sampai pada pemanfaatan teknologi di era digital saat ini. Agar suatu BUMDes dapat berkembang, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
yakni partisipatif dan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa. Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat harus menjadi kebutuhan dasar dan awal agar masyarakat desa bisa mengetahui secara detail mengenai program BUMDes tersebut. Asas demokrasi harus bertumbuh mulai dari peran partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan gagasan mengenai BUMDes itu sendiri. Kemudian pemerintah desa harus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki jenis usaha di lingkungan desanya. Karena pendataan ini akan menjadi kekuatan internal yang dimiliki di desa. Selain pendataan usaha di desa juga harus ada pendataan potensi lokal. Dapat berupa kekayaan sumber daya alam yang ada, baik di sektor pertanian, peternakan, keindahan alam di desa tersebut. Sehingga diskusi penentuan jenis usaha yang dibangun di BUMDes harus bisa mengangkat perekonomian di lingkungan desa. Kemudian terhadap BUMDes yang telah didirikan dan dijalankan, pemerintah desa juga dituntut untuk terus melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes. Prinsip belajar tentunya harus berkelanjutan dan tanpa henti. Jika demikian, maka BUMDes perlu selalu mengupdate ilmu dan keterampilan setiap pengurus BUMDes. Lalu peningkatan kapasitas ke pemerintah desa juga dirasa perlu. Peningkatan kapasitas yang dimaksud diantaranya sosialisasi, training of trainer bagi setiap pengurus dan anggota. Jika hal tersebut rutin dilaksanakan, maka setiap pelaku bisnis di desa akan terus bertambah. Peningkatan keterampilan di sektor usaha desa tentu menjadi hal utama. Bimbingan teknis dari pemerintah daerah dan pendamping desa dan pemerintah pusat menjadi hal utama karena menyegarkan ilmu dan keterampilan adalah bagian dari follow-up berkelanjut setelah BUMDes berdiri. Himbauan kami dari Dinas Komunikasi ada perhatian dari perangkat desa dan kepala desa yang memperhatikan pengurus BUMDes dan juga pengurusnya bisa membaca potensi desanya. Karena tanpa mempelajari atau melihat potensi desa, pengurusnya akan bisa bergerak apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang mereka ada potensinya ada, potensinya akan juga diberikan supaya ada kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Ditambahkan Bustamam, jika BUMDes telah berjalan dengan baik, maka diperlukan lagi berbagai langkah agar BUMDes dapat bertahan. Di antaranya membangun jejaring, mengatur alur manajemen BUMDes yang terarah, dan menjalin komunikasi serta sinergitas yang baik antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, BPD, dan masyarakat yang ada di desa. Itu memperluaskan potensi mereka, bisa melihat peluang. Jadi kejelian pengurus juga yang diharapkan. Mereka bisa melihat apa yang diharapkan oleh masyarakat, potensi apa yang bisa digali,
apa yang bisa untuk meningkatkan PLC saja itu mereka bisa baca, lihat situasi tersebut. Kalau mereka tidak bisa membaca itu, mereka tidak akan bisa bergerak, tidak bisa membuat peluang baru atau meningkatkan peluang yang ada, mereka tidak bisa bergerak tanpa mengkaji itu. Tapi yang pasti BUMDes ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, Pak ya? Enggak, BUMDes ini adalah bukan untuk pribadi atau kelompok, enggak. BUMDes ini untuk kebersamaan warga masyarakat desa. Jadi majunya BUMDes itu bukan oleh mereka, pengurus BUMDes, kepala desa, BPD, dan masyarakat. Tanpa dukungan faktor itu mereka tidak akan bergerak. Berbagai binaan dan arah sudah diterima oleh pemerintah desa Sukamulya. Hal ini tentu akan menjadi dasar evaluasi pemerintah desa Sukamulya agar desa Sukamulya dapat berani memulai program kerja BUMDes di desa. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa. Tadi kami telah dikunjungi dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, yaitu kami selaku pemerintah desa ibaratnya banyak mengucapkan terima kasih atas masukannya, yang mana kiranya kami belum paham, kami bisa menjadi paham. Contohnya tadi kami bisa ibaratkan terima kasih karena kalau kemarin sebenarnya BUMDes itu tidak bisa untuk diberikan berupa kebun. Untuk sekarang tadi dipaparkan oleh Bapak Kades DPMD Provinsi, sebenarnya untuk beli kebun itu bisa, tapi kebun yang sudah menghasilkan. Tapi dia pesan tadi, kalau untuk beli kebun itu tidak bisa dibuat misalnya gedung atau yang lainnya.